Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Oksikasmi dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada keberagaman atau ciri-ciri yang dapat diketahuinya melalui suatu observasi atau pengamatan. Secara umum, keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat individu atau spesies. Dan yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman tingkat genetik. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Contohnya terdapat pada bunga mawar. Meski sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesies rose hybrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda. Hal ini terjadi karena susunan gen penyusun bunga mawar yang satu dengan bunga mawar yang lainnya berbeda. Yang kedua, keanekaragaman tingkat individu atau spesies. Keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Lalu, kenapa bisa terjadi keanekaragaman tingkat individu atau spesies? Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dari habitatnya. Contoh dari keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini ada pada aracaceae atau palem-paleman. Kalau kita perhatikan secara sekilas, bentuk fisik tanaman ini mirip. Padahal semuanya merupakan jenis atau individu yang berbeda. Pohon aren misalnya, yang mempunyai nama latin Arenga pinnata, dan pinang yang nama latinnya Arecaca tecu. Selain itu, habitat pohon aren yang biasa tumbuh di pegunungan mempunyai struktur daun yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Dan yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Nah, dari tiap-tiap ekosistem di atas semuanya memiliki perbedaan, baik jenis tanaman yang hidup di sana, hewan-hewan, serta lingkungan yang saling memengaruhinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman dapat terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya sehingga menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Adapun manfaat dari keanekaragaman hayati diantaranya. Yang pertama, di bidang sandang dan pangan. Sebagai contohnya, manusia dapat memenuhi kebutuhan proteinnya dari hasil hewan, yaitu telur dan daging ikan, serta aneka hewan laut lainnya. Pemenuhan gizi dan mineral akan didapatkan dari berbagai jenis buah dan sayur, seperti sayur bayam dan buah jeruk. Dan yang kedua, di bidang ekologi. Contohnya, berperan sebagai paru-paru bumi. Kegiatan fotosintesis pada hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer, yang berarti dapat mengurangi pencemaran udara dan mengurangi efek rumah kaca. Yang kedua, menjaga kestabilan iklim global, yaitu mempertahankan suhu dan kelembaban udara. Yang ketiga, di bidang farmasi. Aneka tumbuhan yang biasa dipakai untuk obat, yaitu pohon kina, dengan fungsi sebagai obat penyakit malaria karena kandungan alkaloidnya. Selain itu, ada pula buah mengkudu yang memiliki peran penurun tekanan darah yang tinggi. Tak hanya itu saja, daging dari hewan buas dengan bisa, yaitu ular, juga bermanfaat untuk obat kulit seperti kulit gatal. Dan yang keempat, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Hingga saat ini, masih banyak hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari manfaatnya. Dengan demikian, keadaan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi berbagai bidang pengetahuan. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Seluruh makhluk hidup di bumi sudah seharusnya dijaga dengan segala upaya agar kelestariannya terjaga. Upaya pelestarian sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Namun, ada dua metode yang kerap digunakan, yakni metode in situ dan metode ex situ. Seperti apa metode ini? Yang pertama, metode in situ. Metode in situ merupakan sebuah upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati, yang mana langsung dilakukan pada tempat dari flora dan fauna itu berada. Metode ini memberikan perlindungan pada kawasan yang dianggap memiliki ekosistem unik atau flora dan fauna yang terancam punah. Biasanya dilakukan dengan pembuatan suaka margasatwa, cagar alam, hutan suaka alam, dan taman nasional. Suaka margasatwa merupakan sebuah upaya perlindungan terhadap ekosistem yang dinilai mempunyai keunikan. Keunikan tersebut berisi berbagai jenis flora serta fauna yang wajib untuk dilindungi. Yang kedua, taman nasional merupakan sebidang tanah yang memperoleh perlindungan mutlak pemerintah. Tanah ini biasanya isinya adalah ekosistem-ekosistem terlindungi. Yang ketiga, cagar alam merupakan keadaan alam yang memiliki sifat khas berasal dari flora dan fauna yang ada di dalamnya. Cagar alam juga mempunyai ekosistem yang wajib untuk dilindungi. Dan yang terakhir, hutan suaka alam merupakan hutan yang mempunyai ekosistem terlindungi di dalamnya. Hutan suaka alam pun biasa dikenal dengan nama hutan lindung. Yang kedua, yaitu metode ex situ. Metode ex situ merupakan metode pelestarian dari keanekaragaman hayati yang dilakukan menggunakan cara pengambilan fauna serta flora dari wilayah aslinya. Tujuannya konservasi, perlindungan, dan pengembangbiakan. Metode ini pun dilakukan ketika ekosistem dari tempat flora dan fauna tersebut tinggal sudah hancur total maupun rusak, sehingga membutuhkan waktu agar dapat ditinggali kembali. Nah, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan tentang keanekaragaman hayati. Semoga ilmunya bermanfaat, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Melsi Oksi Kasmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.